Halo, teman-teman. Selamat datang di channel aku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai. SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, merupakan sistem persamaan yang memiliki 3 variabel berpangkat 1 serta dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sistem persamaan linear 3 variabel merupakan 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang ketiga variabelnya memiliki nilai yang sama. Format umum SPLTV X, Y, dan Z yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Persamaan 1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Persamaan 2. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3, persamaan 3. Keterangan X, Y, dan Z sebagai variabel. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 sebagai koefisien variabel X, Y, dan Z D1, D2, D3 sebagai konstanta. Penyelesaian SPLTV ada 3 metode yaitu 1. Metode substitusi 2. Metode eliminasi 3. Metode gabungan. Metode substitusi adalah cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLTV. 1. Menyatakan salah satu persamaan ke dalam bentuk X sebagai fungsi E dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Gunakan yang paling sederhana. 2. Mensubstitusikan langkah 1 dalam 2 persamaan lain, hingga mendapat persamaan yang baru dengan 2 variabel. 3. Bentuk langkah 2 diperoleh sama dengan penyelesaian persamaan linear dengan 2 variabel. 4. Himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, dan Z. Metode eliminasi adalah cara kedua yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLTV. Eliminasi salah satu variabel, X atau Y atau Z, sehingga diperoleh SPLDV. Selesaikan SPLDV pada langkah 1. Dengan mengeliminasi variabel kedua untuk mendapatkan nilai variabel ketiga atau mengeliminasi variabel ketiga untuk mendapatkan variabel kedua. Ulangi langkah 1 dan 2 dengan pemilihan variabel berbeda sampai didapatkan nilai dari ketiga variabel. Cara selanjutnya menyelesaikan SPLTV dapat digunakan metode eliminasi. 1. Eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua atau persamaan pertama dan persamaan ketiga atau persamaan kedua dan persamaan ketiga agar variabel X atau Y atau Z salah satunya menghilang dan membentuk persamaan linear 2 variabel. 2. Lakukan langkah 1. Kembali dengan bentuk persamaan yang berbeda dengan langkah ke-1 sedangkan agar salah satu variabelnya hilang harus sama dengan langkah 1. Hingga membentuk persamaan linear dengan 2 variabel. 3. Eliminasikan langkah 1 dan 2 kembali sama dengan langkah penyelesaian untuk persamaan linear 2 variabel. 4. Substitusikan hasil langkah ke-3 ke dalam langkah 1 dan 2. 5. Substitusikan hasil dari langkah 3 dan 4 ke soal. 6. Himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut yaitu X, Y, dan Z. Mari menyimak video pembelajaran SPLTV. Jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Ani, Budi, dan Charlie sedang menunggu pesanan makan siang mereka di kantin dekat sekolah. Pesanan mereka berbeda satu sama lain. Ani memesan 1 hamburger, 3 kentang goreng, dan 2 gelas minuman sehingga total membayar Rp21.000.
Sedangkan Budi memesan 1 hamburger, 1 kentang goreng, dan 1 gelas minuman, sehingga total membayar Rp13.000. Untuk Charlie, memesan 2 hamburger, 1 kentang goreng, dan 3 gelas minuman, sehingga total membayar Rp25.000. Sambil menunggu pesanan datang, mari kita hitung bersama berapa harga masing-masing untuk 1 hamburger, 1 kentang goreng, dan 1 gelas minuman. Kita ambil 2 persamaan, lalu lenyapkan salah satu variabelnya, sehingga terbentuk persamaan baru yang lebih pendek. Kemudian, ambil lagi 2 persamaan yang lain, lalu lenyapkan juga salah satu variabelnya, sehingga terbentuk persamaan baru lagi yang lebih pendek. Dari 2 persamaan baru tersebut, kita dapatkan harga 1 kentang goreng. Setelah mengetahui harga 1 kentang goreng, dari persamaan yang baru bisa kita tentukan harga 1 gelas minuman. Dan yang terakhir, dari persamaan awal bisa kita tentukan harga 1 hamburger. Sehingga sekarang kita mengetahui bahwa harga 1 hamburger adalah Rp8.000, harga 1 kentang goreng adalah Rp3.000, dan harga 1 gelas minuman adalah Rp2.000. Semoga makan siang mereka hari ini menyenangkan. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Permasalahan kontekstual. Permasalahan 1. Di sebuah acara perayaan budaya Betawi di Jakarta, seorang pedagang menjual 3 jenis makanan khas, yaitu kerak telur, nasi uduk, dan soto Betawi. Harga sebuah kerak telur adalah Rp25.000, nasi uduk Rp20.000, dan soto Betawi Rp35.000. Dalam satu hari, pedagang tersebut menjual total 100 porsi makanan. Total pendapatan dari penjualan makanan tersebut mencapai Rp2.800.000. Selain itu, diketahui jumlah kerak telur yang terjual 2 kali lebih banyak dari soto Betawi. Tentukan jumlah kerak telur, nasi uduk, dan soto Betawi yang terjual. Pembahasan. Misalkan, seporsi kerak telur X, seporsi nasi uduk Y, seporsi soto Betawi Z. Model matematikanya X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Persamaan pertama. 25.000X tambah 20.000Y tambah 35.000Z sama dengan 2.800.000. Persamaan kedua. X sama dengan 2Z, persamaan 3. Substitusi X sama dengan 2Z ke persamaan 1,
dan 2. Persamaan 1, 2Z tambah Y tambah Z sama dengan 100, Y tambah 3Z sama dengan 100. Persamaan 2, 25.000, 2Z, 20.000 Y, 35.000 Z sama dengan 2.800.000. 50.000 Z, 20.000 Y, 35.000 Z sama dengan 2.800.000. 20.000 Y, 85.000 Z sama dengan 2.800.000. Disederhanakan dengan dibagi 5.000. 4Y tambah 17Z sama dengan 560. Eliminasi variabel Z pada persamaan 4 dan 5. Y tambah 3Z sama dengan 100 kali 4. 4Y tambah 12Z sama dengan 400. 4Y tambah 17Z sama dengan 560 kali 1. 4Y tambah 17Z sama dengan 560. Min 5Z sama dengan min 160. Z sama dengan min 160 per min 5 sama dengan 32. Substitusi Z sama dengan 32 ke persamaan 4. Y tambah 3Z sama dengan 100. Y tambah 3, 32 sama dengan 100. Y tambah 96 sama dengan 100. Y sama dengan 100 kurang 96 sama dengan 4. Substitusi variabel Z sama dengan 32 ke persamaan 3. X sama dengan 2, 32. X sama dengan 64. Hasil akhir. X sama dengan 64 porsi kerak telur yang terjual. Y sama dengan 4 porsi nasi uduk yang terjual. Z sama dengan 32 porsi soto Betawi yang terjual. Verifikasi kepersamaan 1 dan 2. X tambah Y tambah Z sama dengan 64 tambah 4 tambah 32 sama dengan 100. Sesuai. 25.000 dikali 64 tambah 20.000 dikali 4 tambah 35.000 dikali 32 sama dengan 1.600.000 tambah 80.000 tambah 1.120.000 sama dengan 2.800.000. Sesuai. Kesimpulannya, jumlah kerak telur yang terjual sebanyak 64 porsi, nasi uduk sebanyak 4 porsi, dan soto Betawi sebanyak 32 porsi. Permasalahan kontekstual. Permasalahan 2. Seorang operator Transjakarta mencatat data jumlah penumpang dari 3 rute utama, Koridor 1, Blok M Kota, Koridor 6, Ragunan Dukuh Atas, dan Koridor 13, Ciledug Tendean. Dalam sehari, total penumpang dari ketiga rute tersebut adalah 9.000 orang. Penumpang Koridor 1 adalah 2 kali lipat dari Koridor 6. Penumpang Koridor 13 lebih sedikit 1.500 orang dibandingkan dengan Koridor 1. Berapakah jumlah penumpang di setiap koridor? Sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, Ibu ingin kita rileks sejenak. Yuk, kita mulai dengan sesuatu yang menyenangkan untuk menyegarkan pikiran. Ibu punya permainan tebak gambar, mari kita tebak bersama-sama.
Berikut asesmen formatif SPLTV. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.